Lupakan sejenak apa yang pernah kita baca di buku sekolah. Di jantung Pulau Sumatera, ada sebuah lembah yang tersembunyi. Secara alam, tempat ini adalah benteng yang kokoh. Secara sejarah, ia adalah teka-teki yang belum tuntas. Banyak yang mencoba menghubungkan Kerinci dengan mitos Atlantis. Tapi jujur saja, faktanya jauh lebih masuk akal dan lebih mengguncang sejarah kita. Ini bukan soal teori konspirasi. Ini soal satu-satunya wilayah yang punya posisi tawar begitu kuat, sampai membuat penguasa besar dari luar pun berpikir dua kali untuk menguji nyalinya di sana. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh alam Kerinci, hingga tokoh besar sekelas Aditya Warman pun lebih memilih jalan damai daripada harus memaksakan kuasa. Kita bicara soal data, bukan sekedar cerita. Titik baliknya terjadi pada Oktober 2003. Ya, sebuah laboratorium di Wellington, Selandia Baru, melakukan uji karbon terhadap sebuah naskah kuno yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Naskah ini berasal dari abad ke-14. Filolog dunia, Dr. Uli Kozok, mengkonfirmasi bahwa inilah naskah Melayu tertua yang pernah ditemukan di dunia. Namun, ada satu poin penting yang harus kita pahami agar tidak terjadi salah paham. Apakah ini benar pemberian Aditya Warman? Berdasarkan teks di dalamnya, naskah ini memang diterbitkan oleh Maharaja di Raja Aditya Warman. Tapi para ahli melihatnya bukan sebagai bentuk penaklukan. Sebaliknya, ini adalah piagam kesepakatan diplomatik. Mengapa? Karena saat itu Kerinci adalah wilayah otonom yang sangat strategis. Aditya Warman mengirimkan kitab ini bukan untuk mengatur dari nol, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan masyarakat Kerinci yang saat itu sudah sangat terorganisir. Mereka sudah punya sistem hukum yang rapi, dan yang paling membanggakan, mereka sudah memiliki identitas literat lewat aksara Incung, sebuah aksara kuno asli yang guratan garisnya terinspirasi langsung dari lekuk lembah tempat mereka tinggal. Jadi, Kitab Tanjung Tanah adalah bukti sejarah bahwa sejak dulu Kerinci adalah mitra sejajar yang dihormati oleh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya orang Kincai ini? Hasil riset genetika terbaru mengungkap fakta yang cukup bikin merinding. DNA penduduk lembah Kerinci punya penanda yang sangat unik dan tua. Saat masyarakat pesisir terus berubah karena pendatang, suku Kincai seolah terkunci oleh alam selama ribuan tahun. Singkatnya, DNA mereka adalah perpustakaan genetik asli Sumatera yang masih utuh sejak gelombang migrasi pertama masuk ke Nusantara. Di situ semua berdiri batu-batu bulat panjang yang beratnya sampai bertonton. Para ahli mulai melihat ada pola yang ganjil. Penempatan batu-batu ini diduga sejajar dengan posisi bintang di langit. Coba kita bayangkan, ribuan tahun yang lalu, leluhur Kerinci ternyata sudah bisa membaca rasi bintang untuk menentukan musim tanam. Ini adalah kecanggihan yang lahir di tengah rimba, jauh sebelum dunia luar tahu kalau wilayah ini ada. Tahun 1347, Raja Aditya Warman memindahkan pusat kekuasaannya ke pedalaman Minangkabau. Tapi ada satu hal yang janggal. Kenapa raja sebesar dia tidak mencoba menaklukkan Kerinci? Jawabannya sederhana saja, karena dia memang tidak bisa. Bagi militer manapun saat itu, menembus benteng alam Kerinci sama saja dengan misi bunuh diri. Alhasil, sejarah justru mencatat sebuah jalan damai yang sangat langka. Sebuah kesepakatan rahasia yang dikenal dengan nama Sumbun Sapa. Sumbun Sapa ini bukan cuma janji pertemanan biasa. Lebih dari itu, ini adalah pengakuan kalau kedua bangsa ini sama-sama besar. Pagaruyung memang dihormati sebagai pucuk pimpinan, tapi Kerinci tetaplah tuan rumah yang memegang kuasa penuh atas tanahnya. Itulah alasan kenapa banyak bangsawan Pagaruyung yang pindah ke wilayah Sungai Penuh atau Rawang. Di sana, mereka diterima dengan tangan terbuka sebagai saudara. Mereka diberi gelar kehormatan seperti datuk atau sultan. Tapi, ada satu syarat mati yang harus mereka jaga. Mereka tidak boleh mengubah sedikitpun hukum adat Kerinci. Singkatnya, darah mereka boleh Pagaruyung, tapi jiwa mereka harus tunduk pada aturan Kincai. Secara politik, Kerinci punya kedudukan yang sangat langka, sebuah wilayah yang dikenal sebagai tanah larangan. Kerajaan besar seperti Jambi hingga Sriwijaya segan melakukan agresi, bukan hanya karena medannya yang sulit, tapi karena logika ekologi yang sangat vital. Mereka menyebut Kerinci sebagai hulu. Di puncak-puncak inilah sungai-sungai raksasa seperti Batanghari bermula.
Bagi orang Hilir, Kerinci adalah pelindung nyawa. Jika hutan di hulu rusak, maka peradaban di sepanjang aliran Batanghari akan mati karena banjir atau kekeringan. Itulah mengapa Kerinci disepakati sebagai wilayah suci yang tak boleh disentuh api peperangan. Sebuah zona netral yang dilindungi hukum alam, di mana aturan adat berdiri jauh lebih tinggi daripada ambisi para raja. Sejarah mungkin ditulis oleh para pemenang, tapi di Kerinci, sejarah dijaga oleh mereka yang setia pada tanahnya. Selama aksara Ingcung bisa dibaca dan sumpah sumpun sapa terus dijaga, Kerinci akan tetap menjadi entitas yang tak terpatahkan. Jangan panggil diri Anda orang Sumatera jika belum paham bahwa jantung pulau ini sebenarnya berdenyut di sini, di Kerinci, sekepal tanah surga yang dijaga oleh sumpah, data, dan darah.